Saudara, Kementerian Pertanian sedang jadi sorotan, menterinya pun juga tengah jadi incaran. Bagaimana tidak, KPK mencium ada bau busuk korupsi dari kementerian yang dipimpin oleh Syahrul Yassin Limpo. KPK pun intens menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kasus yang dibuka penyelidikannya pada 14 Juni lalu. Statusnya kini telah naik ke tingkat penyidikan. Meski demikian, belum ada tersangka yang disebut oleh KPK, termasuk status hukum dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Di tengah geger bau busuk yang terendus di Kementerian Pertanian, sang Menteri Syahrul Yassin Limpo tiba-tiba memakai jurus menghilang. Yassin tak terlihat turun bersama rombongan Kementerian Pertanian yang saat itu juga berangkat kunjungan kerja ke Spanyol. Bahkan wakil menterinya pun tak tahu di mana atasannya itu. Para koleganya serentak tiba-tiba hilang kontak. Hilangnya jejak Syahrul Yassin Limpo di luar negeri tentu jadi mengundang banyak spekulasi. Apalagi di saat KPK tengah gencar melakukan pengusutan dugaan kasus korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Ya, lalu kemana sih perginya Menteri Syahrul Yassin Limpo? Jadi dari catatan imigrasi saudara, Syahrul Yassin Limpo meninggalkan Indonesia bersama 22 delegasi lain pada 24 September. Ya, pada 24 September lalu menggunakan Qatar Airways menuju Roma, Italia. Nah, di Roma ini Syahrul mendatangi Global Conference on Sustainable Livestock Transformation dan yang diadakan Food Agriculture Organization. Dari Roma, Italia, Mentan dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Spanyol. Dalam rangka kunjungan kerja pengembangan greenhouse skala industri, Mentan juga disebut bertemu dengan Menteri Pertanian Spanyol. Rombongan kunker ke Spanyol semestinya tiba pada 1 Oktober 2023. Namun tiba-tiba Mentan tak tampak dalam rombongan. Ya, setelah membuat heboh karena hilang bak ditelan bumi, pada Rabu 4 Oktober kemarin, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo muncul di Bandara Soekarno-Hatta. Mentan terlihat ditemani beberapa orang yang diduga ajudan-ajudannya. Begitu setibanya mendarat di tanah air, Mentan Syahrul Yassin Limpo langsung menuju Nasdem Tower, bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Tidak hanya Syahrul saja saudara, mantan juru bicara KPK, Febri Diansah beserta Rasa Malari Tonang yang kini ditunjuk sebagai kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, serta beberapa petinggi Partai Nasdem juga hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup. Di sini, Partai Nasdem menyebut Mentan tidak menghilang, melainkan sakit saat tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Syahrul mengalami stres usai rumah dinasnya digeledah KPK sehingga penyakitnya kembali kambuh. Lewat kuasa hukumnya, Mentan akan siap untuk mengikuti semua proses hukum. Mentan mengatakan akan menghadapi proses hukum ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ini. Pak Mentan memastikan bahwa perjalanan ke luar negeri itu adalah perjalanan dalam melakukan tugas. Jadi ada rangkaian tugas yang sudah dilakukan di beberapa hari tersebut. Ya, dan Kamis pagi ini saudara, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah kembali berkantor di Kementerian Pertanian. Kedatangan Syahrul Yassin Limpo langsung disambut pegawai Kementerian Pertanian. Tampak Mentan menyapa para pegawainya dan dalam keterangannya, Menteri Syahrul Yassin Limpo mengaku siap mengikuti semua proses yang ada. Dan agenda Menteri Pertanian pada hari Kamis ini sepertinya padat. Usai ngantor, siangnya Menteri Pertanian mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik. Hampir 3 jam, Syahrul menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di kasus korupsi Kementan. 12 Agustus 2023 yang terkait dengan hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkait dengan adanya hal-hal seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang ditanyakan terkait Dumas 12 Agustus 2023 itu saya sudah sampaikan seterang-terangnya, sepahaman saya
dan apa yang saya ketahui tentang itu. Ya, di tengah hiruk-pikuk kasus korupsi di Kementerian Pertanian, muncul perkara baru lagi, saudara, yaitu dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Kompas TV menerima salinan surat panggilan pemeriksaan ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpo di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Surat panggilan ini ditujukan untuk ajudan Menteri Pertanian yang bernama Panji Haryanto. Dan dalam surat ini, Panji dijadwalkan diperiksa di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 28 Agustus lalu. Selain ajudan Menteri Pertanian, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga memeriksa sopir Syahrul Yassin Limpo yang bernama Heri. Dengan kasus serupa dalam salinan surat ini, Heri dijadwalkan diperiksa pada 28 Agustus lalu. Selama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kunjungan kerja di Eropa, KPK secara intens terus melakukan penggeledahan. Di ruang kerja Mentan di Kementerian Pertanian, saudara, penggeledahan ini bertujuan mencari barang bukti terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementan. Dari ruang kerja ini, penyidik menemukan dokumen dan bukti elektronik. KPK menduga ada beberapa dokumen yang ditemukan akan dimusnahkan. Dokumen ini adalah bukti transaksi pada para tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan. Ya, dan tak hanya ruang kerja Mentan, rumah dinas Menteri Pertanian juga tak luput dari penggeledahan penyidik KPK. Dari penggeledahan KPK di rumah dinas Mentan Kamis dan Jumat lalu, KPK menyita uang tunai sekitar 30 miliar rupiah dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. KPK juga menyita sejumlah catatan keuangan, dokumen pembelian aset, dan dokumen lain yang terkait perkara. Bahkan, tim penyidik juga menemukan 12 pucuk senjata api di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Terkait temuan senjata api ini, Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri dan Bareskrim akan melakukan pendataan legalitas dari 12 pucuk senjata api. Tak hanya satu tetapi dua, saudara. Rumah pribadi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di kota Makassar, Sulawesi Selatan juga ikut digeledah KPK. Penggeledahan pertama dilakukan penyidik di perumahan Bumi Permata Hijau, Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Lalu juga dilakukan di Jalan Pelita Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah beberapa saat, penyidik membawa koper dari rumah dan dimasukkan ke dalam mobil. Dengan ini, sudah 4 lokasi yang digeledah KPK terkait keterlibatan Mentan Syahrul Yassin Limpo dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini dibuka penyelidikannya oleh KPK pada 14 Juni lalu. Dan sekarang penyidik KPK telah meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan. KPK menyebut ada 3 dugaan korupsi pidana dan korupsi yang diselidiki terkait Kementerian Pertanian. Mulai dari gratifikasi dugaan pemerasan terkait jabatan hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pemerasan dalam jabatan. Informasi yang terakhir dari teman-teman penyidik juga sudah diterapkan pasal-pasal lain, yaitu pasal dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Ya, jadi pertanyaan 3 klaster saya kira sudah terjawab ya. Pemerasan dalam jabatan, kemudian gratifikasi dan TPPU. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal Mentan Syahrul Yassin Limpo. Jokowi mengaku tidak tahu rencana Syahrul untuk menemui dirinya di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden juga tidak mau berandai-andai soal maksud rencana kedatangan Mentan ke istana yang disebut ingin mengundurkan diri. Meski demikian, sore tadi, Ketua Umum Nasdem pada konferensi persnya meminta Syahrul Yassin Limpo menghadap Presiden untuk menyampaikan surat permohonan mengunduran diri dari kursi Menteri Pertanian. Nggak tahu, belum tahu. Tanyakan Menseknek apakah diatur jamnya, sudah diatur jamnya. Untuk saya belum. Saya belum. Bapak sudah tiba hari ini, Pak, tadi malam. Ya. Tadi malam. Bapak Pak Mentan sudah tiba tadi malam. Ya, saya diberitahu tadi pagi. Ada langkah dari Menseknek. Ada juga informasi bahwa Pak Mentan ini akan mundur, Pak. Dari Bapak sendiri pandangannya mundur dari posisinya. Jangan berandai-andai. Saya sudah menerima laporan daripada Bung Syahrul. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap
Presiden sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya. Agar dia penuh konsentrasi. Di tengah ketidakjelasan status siapa jadi tersangka, ada informasi menarik yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mendapatkan informasi bahwa sebenarnya status hukum Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah resmi menjadi tersangka. Tetapi soal dia ada di mana sekarang kita tidak tahu juga. Dan menurut saya KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk itu. Ya mudah-mudahan segera ketemu. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Pernyataan Mahfud ini tentu jadi tanda tanya besar. Kok bisa kasus sudah naik tingkat penyidikan tapi hingga kini KPK belum mengungkapkan siapa tersangka dari kasus dugaan korupsi di Kementan, termasuk status dari Menteri Syahrul Yassin Limpo. Apalagi Kompas TV mendapat surat pemberitahuan saudara penetapan tersangka atas nama Syahrul Yassin Limpo. Surat pernyataan dari KPK ini ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Dan pada surat ini yang perlu digarisbawahi tertulis penetapan tersangka pada Mentan ini adalah pada tanggal 26 September. Di mana itu berarti sebelum adanya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Dan 2 hari setelah Mentan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. KPK dan Polri tengah kini bergulat dengan 2 sumber bau busuk, yakni kasus dugaan korupsi di Kementan, serta dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK pada penanganan korupsi di Kementan. 2 bau busuk jika tidak segera dihilangkan dapat merusak kepercayaan publik pada pemerintah. Harus diselesaikan secara terang dan juga transparan. Sorotan lain di berita utama, tak ikuti kegiatan kerohanian seorang siswa dihukum keliling lapangan sekolah di bawah terik matahari dengan bertelanjang kaki. Alhasil, kaki sang siswa melepuh. Selengkapnya di berita utama. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Minum Entrasol 2 kali sehari. Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update. Saudara, aksi kejar-kejaran mewarnai razia para Pak Ogah yang digelar Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis petang. Para pemuda ini terkejut saat tengah mengatur lalu lintas di persimpangan. Tiba-tiba datang petugas yang hendak membawa mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Meski berusaha kabur, sebanyak 8 pemuda yang menjadi Pak Ogah di sepanjang jalanan di Tanjung Priok, Jakarta Utara ini berhasil diamankan. Mereka lalu digiring ke kendaraan transit untuk diserahkan ke panti sosial di Cipayung, Jakarta Timur. Razia ini sengaja digelar karena makin maraknya aksi Pak Ogah di sejumlah ruas jalan di kawasan Tanjung Priok. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Anda akan masih menyaksikan berita utama. Sampai jumpa. Kompas